Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh dengan pengetahuan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah mengenai etika bisnis. Etika bisnis Islam merupakan suatu moralitas dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mempergunakan nilai-nilai agama Islam. Etika bisnis mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai panduan serta strategi dalam pelaksanaan bisnis yang bermoral. Dalam konteks bisnis ini ditekankan banyak kebaikan yang memberikan manfaat bagi orang pada setiap kesempatan. Sebagai manusia, ada banyak kebutuhan yang harus terpenuhinya dalam kehidupan ini adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Manakala perdagangan atau bisnis dilakukan dengan baik, maka hal ini menjadi mata pencarian yang paling utama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afadolal kasbi ba'a merurun wa amalu rujulu biyadi." Mata pencarian yang paling utama adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan hasil keterampilan tangan. Hadis riwayat Al-Bazar dan Ahmad. Adapun akhlak penjual dan pembeli, penjual dan pembeli harus saling menunjukkan akhlak yang baik sehingga transaksi jual beli berlangsung secara baik dan tidak ada yang dirugikan, apalagi merasa tertipu sehingga menimbulkan penyesalan. Tidak menipu penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi seharusnya tidak mengandung unsur penipuan karena hal itu akan merugikan kedua belah pihak. Termasuk penipuan adalah menyembunyikan cacatnya suatu barang atau mempromosikan secara berlebihan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebatilan yang tidak dibenarkan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-bayyimana bihi yarima lam yatafarrona wa inni sodafa bay'ana wa bayna yudrika lahuma fi bayhima wa in kataha wa kalaha ya fa'anu yarujubuha zazahan wa yabahako tarokan bayhama marokatan bayhima." Artinya, penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum saling berpisah. Maka, jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya, maka dibakati transaksi mereka. Namun, jika kebenaran dan berdusta, mungkin keduanya saling menyembunyikan keduanya. Keduanya mendapatkan keuntungan tapi menyembunyikan keberkahan transaksi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saling memudahkan antara penjual dengan pembeli merupakan hal yang sangat baik sehingga tidak perlu terjadi tawar-menawar yang berbelit-belit. Ini akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang menyenangi orang yang demikian. Contohnya, perusahaan yang menjaga kualitas produk dan layanan dengan jujur akan mendapatkan kepercayaan pelanggan yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Adapun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallah rajulan samhan iza ba'a wa inaza tarro wa iza takdo." Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta dalam menagih haknya. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Tirmizi dari Jabir radhiyallahu anhu. Di dalam beretika bisnis tidak diperbolehkan menjual sarana kemaksiatan yang merupakan sesuatu yang harus dicegah karena seorang muslim tidak membolehkan memperdagangkan barang-barang yang berkaitan dengan sarana kemaksiatan seperti minuman keras, patung yang disembah dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khairi wal haitati wa hiri wal khairul udraw." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai babi dan bangkai. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Etika bisnis adalah fondasi penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran,
memberikan tanggung jawab sosial, keadilan, menghormati hak-hak individu, dan berkeberlanjutan. Perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memastikan operasi yang berkelanjutan. Meskipun tantangan mungkin ada, manfaat jangka panjang dari beroperasi secara etis jauh lebih besar, dan beretika bisnis haruslah dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian, itulah ceramah singkat dari saya. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli ala khaza maiti arba'a takbirati fardu kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu.
Allahu Akbar. Allahumma la tahrina ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli ala hazihi maitati arba'a takbirati fardu kifayati imama ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma fir laha warhamha wa afiha warfu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrina ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.